Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sulit ya. Bagi siapapun yang pernah mengalaminya, ini bukan sekedar diskusi teologis, tapi sebuah pertanyaan dari lubuk hati yang paling dalam. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba dengan tenang dan penuh rasa hormat untuk memahami dasar-dasar pengharapan yang ditawarkan oleh iman Kristen soal topik yang sangat sensitif ini. Jadi, pertanyaannya kan begini, kemana perginya sebuah kehidupan yang berakhir bahkan sebelum sempat benar-benar dimulai? Jujur saja, Alkitab memang tidak memberikan satu ayat pun yang menjawabnya secara langsung hitam di atas putih. Tapi bukan berarti tidak ada jawaban. Dengan menggali prinsip-prinsip yang ada, kita bisa menemukan sebuah jawaban yang kuat dan penuh pengharapan. Yuk, kita mulai. Oke, langkah pertama dan ini yang paling fundamental, kita harus paham dulu bagaimana Alkitab memandang kehidupan di dalam rahim. Apakah janin itu sudah dianggap sebagai seorang pribadi manusia? Karena jawaban dari pertanyaan ini akan jadi fondasi dari seluruh pembahasan kita ke depan. Coba deh kita perhatikan bahasa yang dipakai di sini. Ini bukan sekedar deskripsi biologis kan? Pemazmur melukiskan Tuhan sebagai seorang seniman yang secara personal dan aktif menenun dan membentuk seorang pribadi. Ini menunjukkan adanya sebuah hubungan yang intim, yang personal antara sang pencipta dengan ciptaannya, bahkan sejak di dalam kandungan. Jadi, dari sini tandangan Alkitab sebetulnya sangat jelas. Kehidupan di dalam rahim itu bukan cuma sekumpulan sel, itu adalah seorang manusia yang sedang dalam proses pembentukan, seorang pribadi yang sudah dikenal dan dikasihi oleh Tuhan. Makanya, pertanyaan yang kita bahas ini adalah tentang nasib seorang manusia seutuhnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang jadi tantangan teologis paling besar dalam diskusi ini. Kalau kita percaya semua manusia terlahir dalam kondisi berdosa, terus bagaimana dengan bayi yang belum pernah melakukan dosa secara sadar? Mengurai teka-teki ini adalah kunci untuk menemukan pengharapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada sebuah konsep teologis yang disebut kepemimpinan federal. Ini dijelaskan di kitab Roma pasal 5. Idenya sebenarnya cukup sederhana. Adam itu bertindak sebagai wakil kita semua, wakil seluruh umat manusia. Akibatnya, saat dia jatuh dalam dosa, dampaknya kena ke semua keturunannya. Jadi, dosa itu bukan lagi cuma tindakan pribadi, tapi sebuah kondisi yang kita warisi. Tapi, kerennya, Rasul Paulus nggak berhenti di Adam. Dia langsung membuat sebuah perbandingan yang luar biasa. Sama seperti kita semua ikut jatuh di dalam Adam, ada jalan menuju kehidupan baru melalui persatuan dengan Kristus. Logikanya begini, kalau penghukuman saja bisa diwariskan, apalagi anugerah kan? Anugerah itu jauh lebih besar. Nah, ini penting banget nih, kita harus bisa bedakan dua jenis dosa ini. Dosa asal itu adalah kondisi kita yang sudah jatuh. Sedangkan dosa aktual adalah tindakan pemberontakan yang kita lakukan dengan sadar. Bayi, tentu saja, mereka lahir dengan kondisi dosa asal, tapi mereka jelas belum mampu melakukan dosa aktual. Dan ternyata, Alkitab sendiri mendukung ide ini loh. Di kitab Ulangan, Tuhan bicara tentang generasi anak-anak yang belum tahu membedakan yang baik dari yang jahat. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah fase sebelum seseorang dianggap bertanggung jawab secara moral atas pilihannya. Artinya, Tuhan itu adil. Dia memperhitungkan tingkat kesadaran kita. Oke, mungkin tadi kita ngomongin teologi yang agak berat ya. Sekarang yuk kita lihat sebuah kisah nyata dari Alkitab yang sangat kuat. Kisah Raja Daud setelah kematian bayi laki-lakinya, ini memberikan sebuah petunjuk yang sangat-sangat berharga buat kita. Di tengah duka yang begitu dalam, Daud justru mengucapkan kalimat yang, wah, luar biasa ini. Ini bukan jeritan putus asa. Coba dengarkan baik-baik nadanya. Ini adalah sebuah pernyataan yang tenang dan penuh keyakinan. Aku akan pergi kepadanya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa maksud Daud? Apakah dia cuma pasrah? Ya, sudahlah, semua orang juga akan mati. Atau ada makna yang lebih dalam? Mengingat pemahaman Daud yang begitu kaya tentang kehidupan setelah kematian, seperti yang bisa kita baca di banyak mazmur, banyak ahli teologi percaya ini bukan sekedar kepasrahan, ini adalah sebuah pernyataan iman, sebuah keyakinan bahwa suatu saat nanti dia akan bertemu lagi dengan anaknya di hadirat Tuhan. Oke, sekarang coba kita tarik semua benang merah yang sudah kita kumpulkan. Jawaban akhir dari pertanyaan kita ini ternyata tidak ditemukan pada status si bayi, apakah dia berdosa atau tidak. Tapi jawabannya ditemukan pada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu karakter Tuhan dan karya Kristus yang penuh kasih karunia. Kalau kita lihat sejarah gereja, ternyata pandangan soal ini tuh berkembang. Dulu, pandangan awalnya cenderung lebih keras, seringkali mengaitkan keselamatan bayi dengan ritual seperti baptisan. Tapi, seiring berjalannya waktu, fokusnya mulai bergeser.
Pemahaman yang berpusat pada anugerah Tuhan akhirnya menjadi pandangan yang dipegang oleh mayoritas, terutama di dalam tradisi Protestan. Nah, pernyataan teologis penting ini menyimpulkannya dengan sangat baik. Intinya apa? Intinya adalah keselamatan bayi itu tidak bergantung pada apa yang dilakukan manusia, baik oleh orang tua maupun oleh gereja. Keselamatan itu sepenuhnya bersumber dari karya Kristus yang diterapkan langsung oleh Tuhan sendiri dalam anugerahnya yang berdaulat. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal, siapa Tuhan itu? Alkitab secara konsisten menggambarkan Dia sebagai Tuhan yang adil, yang kaya akan rahmat, dan yang meminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang kita lakukan secara sadar dan sengaja. Rasanya tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang kita kenal jika Dia menghukum selamanya seorang bayi yang bahkan tidak punya kapasitas untuk memberontak secara sadar. Dan puncaknya, ilustrasi terkuat datang dari Yesus sendiri. Dia tidak bilang kerajaan Allah itu milik anak-anak karena mereka suci atau tidak berdosa. Bukan. Dia bilang kerajaan itu milik orang-orang yang seperti itu. Maksudnya, orang-orang yang datang dengan ketergantungan total, tanpa membawa prestasi apapun. Dan bayi adalah contoh paling sempurna dari ketergantungan mutlak pada anugerah. Baik, mari kita simpulkan semuanya. Setelah kita melihat status manusia sejak dalam kandungan, lalu masalah dosa, dan yang terpenting karakter Tuhan, kita tiba pada sebuah sintesis. Sebuah kesimpulan yang saya harap kuat dan bisa memberikan penghiburan. Ini mungkin poin yang paling penting dari semua pembahasan kita. Pengharapan kita bagi bayi yang meninggal itu tidak terletak pada anggapan bahwa mereka polos atau tidak berdosa. Bukan itu. Pengharapan kita bersandar pada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih pasti, yaitu kasih karunia Allah yang begitu besar yang cukup untuk menutupi kondisi dosa asal melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Jadi, inilah kesimpulan yang paling konsisten dengan keseluruhan cerita Alkitab. Ini adalah sebuah pengharapan yang tidak menutup mata pada realitas dosa, tapi justru meninggikan kemenangan anugerah Tuhan. Bagi Anda yang mungkin sedang berduka, semoga ini bukan sekedar jawaban teologis yang dingin, melainkan sebuah sauh yang dalam dan kokoh, yang tertambat pada karakter Tuhan yang setia dan karya Kristus yang sempurna.